Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Alini. Saya perwakilan dari kelompok 1 kelas 93 yang beranggotakan Deca Nilamsari dan Adika Syahreza. Saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan atau mempresentasikan tugas ilmu pengetahuan sosial pelajaran Bapak Maulana Hasan yang bertemakan ketergantungan antar ruang dalam konsep ekonomi. Baiklah, yang pertama, mari kita bahas apa itu ekonomi. Ekonomi berasal dari kata oikos, rumah tangga, dan nomos, mengatur. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari bagaimana cara manusia berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan secara optimal dalam usaha mencapai kemakmuran. Nah, sedangkan proses ekonomi terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu kegiatan produksi. Apa yang dimaksud kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ini disebut sebagai produsen. Tujuan kegiatan produksi suatu barang atau jasa secara sempit antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan pasar. Dan yang terakhir, produsen dapat mencari keuntungan sebesarnya. Faktor-faktor produksi dapat dibagi atas alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyampaikan atau menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Orang atau pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Salah satu aktivitas penting dari ekonomi adalah distribusi barang antar daerah. Distribusi menjadi faktor penting dari ketersediaan barang di berbagai daerah. Dua alat transportasi penting dari distribusi internasional adalah kapal laut dan pesawat terbang. Kegiatan distribusi bertujuan menyampaikan suatu barang atau jasa kepada konsumen yang membutuhkannya. Kegiatan distribusi dibutuhkan untuk mendekatkan daerah yang berjauhan. Yang ketiga, ada kegiatan konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan guna suatu barang atau jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Orang atau badan yang menggunakan, memanfaatkan, menikmati, atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut sebagai konsumen. Tujuan dari kegiatan konsumsi antara lain adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung serta mengurangi nilai guna barang dan jasa. Benda konsumsi dapat dibedakan menjadi benda konsumsi yang habis dalam sekali pemakaian dan benda konsumsi yang pemakaiannya berulang-ulang atau dalam waktu yang relatif lama. Lalu, selain ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi, dalam konsep ekonomi juga terdapat harga. Apa sih itu harga? Harga adalah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Fungsi harga adalah alat pengukur dan pembeda suatu barang. Faktor-faktor yang mengakibatkan harga suatu barang di suatu daerah dan di daerah lain dapat berbeda adalah 1. Jarak distribusi, 2. Ketersediaan barang, 3. Perbedaan kebutuhan, 4. Persaingan. Lalu selain harga, ada juga pasar. Pasar, menurut ilmu ekonomi,
adalah bertemunya permintaan dan penawaran untuk suatu barang atau jasa yang diperjualbelikan. Menurut bentuknya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar persaingan sempurna adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran yang ditandai oleh jumlah produsen dan konsumen sangat banyak dan hampir tidak terbatas. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak memenuhi salah satu syarat pasar persaingan sempurna. Bentuk-bentuk pasar persaingan tidak sempurna adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pasar monopoli, yaitu suatu bentuk pasar yang ditandai oleh hanya ada satu penjual atau produsen di pasar yang berhadapan dengan permintaan seluruh pembeli atau konsumen. Yang kedua, pasar oligopoli, yaitu suatu pasar di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Dan yang ketiga, ada pasar persaingan monopolistik, yaitu suatu pasar yang di dalamnya terdapat sejumlah besar penjual atau produsen yang menawarkan barang yang sama tapi masing-masing memiliki ciri-ciri khusus. Yang keempat, ada pasar monopsoni, yaitu suatu bentuk pasar yang dikuasai oleh suatu orang atau badan atau lembaga pembeli dengan penawaran dari sejumlah penjual atau produsen di dalam pasar monopsoni. Pembeli yang sedikit merupakan pihak yang kuat dalam menentukan harga. Yang kelima, pasar oligopsoni, yaitu pasar di mana terdapat beberapa pembeli dengan banyak penjual. Contoh pasar oligopsoni adalah beberapa negara maju membeli produk dari negara-negara berkembang. Dan menurut waktunya, pasar dapat digolongkan ke dalam beberapa bentuk sebagai berikut. A. Pasar harian, B. Pasar mingguan, C. Pasar bulanan, dan D. Pasar tahunan. Selain menurut bentuknya dan menurut waktunya, adapun menurut luas pemasarannya. Pasar dibagi ke dalam 4 jenis pasar, yaitu pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, dan pasar internasional. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.